Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari majelis yang mulia ini. Dan kita berada di waktu yang mulia, waktu yang Allah bersumpah dengan waktu fajar. Maka tentunya seseorang yang diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berjalan di kegelapan malam yang akan membuatnya sempurna mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Maka tentunya hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Dia mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sebuah ucapan yang akan memenuhi mizan pada hari kiamat. Demi Allah, orang-orang yang senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, maka akan memenuhi mizan. Dan tentunya salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada ahlul baitnya dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang sebuah ibadah. Yang ibadah ini merupakan ibadah dengan durasi yang paling panjang. Ya, ibadah yang durasinya paling panjang. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita bicara sholat kita saja, antum sholat berapa lama kita sholat? 10 menit. Oke lah, kita pakai kacamata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah mendatangi salah satu malam di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi memulai sholatnya dengan membaca Al-Baqarah. Aku berpikir Nabi akan ruku setelah 100 ayat. Namun Nabi terus lanjutkan sampai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, 286 ayat. Aku berpikir Nabi akan ruku. Ternyata Nabi melanjutkannya dengan surah apa enaknya Pak? Ali An-Nisa, Allahu Akbar, 176 ayat. Aku berpikir Nabi akan ruku. Lalu Nabi menutupnya ternyata dengan surah apa enaknya Bu? Ibu-ibu kayaknya enaknya apa Bu? Trikul. Dan Nabi menutupnya dengan Ali Imran sallallahu alaihi wasallam. Yang ayatnya ada 200 ayat, dan akhir dari ayatnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Seolah-olah Allah dan Rasulnya ingin memesankan kepada Anas bin Malik, menjadi orang bertakwa dan beriman itu harus sabar. Sabar. Itu satu
rakaatnya Nabi SAW. Kalau antum buka di mushaf kita, itu masuk juz ke-6, Pak. Jadi satu rakaatnya Nabi SAW itu berapa juz, Pak? Masuk juz ke-6, Pak. Ini baginda Rasulullah SAW. Ini panjang udah nih. Tapi ternyata ada ibadah yang durasinya lebih panjang dari itu. Apa itu? Rumah tangga. Sebuah ibadah yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah yaitu sebuah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Jalla wa'ala, yaitu berumah tangga, pernikahan. Maka seseorang yang sedang berumah tangga, dia menikah sejak dia ijab qabul, maka itu dihitung ibadah sampai takdir yang memutuskan, imma karena kematian, imma karena perceraian, maka dihitung ibadah. Ini banyak yang enggak betul-betul memahami sedalam ini, Pak. Jadi berpikir pernikahan itu hanya 2 jam tadi itu, habis ijab qabul, terus walimahan. Setelah itu atas nama cinta, kan gitu ya. Padahal nggak begitu, itu ibadah. Ibadah dan ibadah. Makanya Pak, Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, muridnya siapa Pak? Muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau Amirul Mu'minin fil hadis, ahli hadis. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa engkau ya Ahmad lebih alim daripada aku tentang perkara hadis. Kalau engkau mendapati hadis sahih, kabarkan kepadaku agar aku berhukum dengannya. Dan Imam Ahmad ini Pak, Allah takdirkan istrinya wafat ya Pak. Istrinya wafat di waktu pagi. Sorenya nikah lagi langsung Pak. Gimana Pak? Kata Bapak, saya juga siap Ustaz kalau masalah ini. Asal calonnya sesuai dengan selera, kan gitu ya Pak. Enggak, ini bukan masalah selera Pak. Tapi Imam Ahmad orang yang sangat faqih. Tadi saya katakan gelarnya Bapak Amirul Mu'minin fil hadis. Jadi Bapak kalau dengar Pak ada Pak ulama yang diberikan gelar Amirul Mu'minin fil hadis, itu artinya di kepalanya Pak ada lebih dari 1 juta sanad hadis hafalannya. Kalau antum berapa ratus ribu ya? Ini Imam Ahmad 1 juta. Ya, dan bukan hanya matanya, tapi juga sanadnya. Haddatsana wa haddatsana wa haddatsana sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena saking fakihnya Imam Ahmad, karena beliau tahu bahwa beribadah yang paling utama salah satunya dan paling panjang durasinya adalah menikah, dan utamanya begitu besar, maka kata Imam Ahmad, aku tidak mau melewati 1 malam tanpa sunnah yang satu ini. Lihat Pak. Ya. Makanya perintah Allah ketika masalah kita menikahi saja, apa kata Allah? Ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita yang kalian sukai. Pertama berapa Pak? 2. Langsung 2 Pak. 3. Wa ruba atau 4. Tapi kalau engkau nggak mampu, dan banyak di antara kita nggak mampu, maka nikahi seorang saja. Tapi lihat, ayat ini menjelaskan saking keutamaannya pernikahan, maka langsung 2 dulu. Maka para ulama setelah menjelaskan Pak, orang yang punya istri 1 dengan yang punya istri 4, mana yang lebih utama? Istri 4 Pak. Tapi benar, ini harus dikasih catatan. Benar. Makanya para ulama, Bapak silakan cek. Para ulama rata-rata memang poligami. Maka saya katakan jangan membenci poligami. Namun kalau poligami pun harus dengan ilmu. Kalau belum mampu dan tidak berilmu, lebih baik seorang saja. Karena ada ancaman orang-orang yang tidak adil
pada hari kiamat akan datang dalam keadaan mirip tubuhnya. Ya. Namun artinya apa? Ini bagaimana besarnya ibadah ini. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengancam bagi orang yang tidak mau menikah. Ini ada 3 orang sahabat datang ke istri-istri Nabi SAW, lalu bertanya tentang bagaimana kefiat ibadah Nabi SAW. Maka diceritakan Nabi begini, Nabi begitu. Lalu mereka mengatakan, ya Nabi SAW telah dijamin masuk surga. Sementara siapa kita? Maka yang satu mengatakan, demi Allah, mulai besok aku akan sholat semalam suntuk dan gak akan tidur. Yang satu lagi berkata, mulai besok aku akan saum sepanjang hari, gak ada berbuka. Padahal kata Nabi, afdalus siyam siyamun. Seafdal-afdalnya puasa hanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Maka orang yang sudah saum Daud nggak boleh lagi tuh saum Senin Kemis, berlebihan. Ya, nggak boleh karena sudah mentok. Nah ini ada orang mau puasa terus setiap hari. Dan yang satu lagi lebih ekstrim. Aku tidak akan menikahi para wanita. Mau mewakafkan dirinya dan hanya ingin berkhidmat dan berzikir, beribadah hanya kepada Allah tanpa harus menikah. Kalau pakai logika kelihatannya bagus ya Pak. Kalau pakai akal Pak, ini orang luar biasa. Dia tinggalkan dunia seolah-olah gitu kan. Tapi ketika sampai perkara itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi SAW? Nabi langsung membuat betis pagar yang kokoh. Apa kata Nabi? Camkan aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi maksud Nabi apa? Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjukku gitu loh. Karena aku orang yang paling bertakwa. Dan aku sholat dan aku tidur, aku saum dan aku berbuka, dan aku menikahi para wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, yang tidak mau mengikuti gaya hidupku, maka dia bukan bagian dariku. Allah. Jadi orang yang nggak mau menikah justru dicela. Ya. Maka jangan sampai ada orang Pak nggak menikah karena ini ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Ibadah yang sangat besar. Ya. Disebutkan lagi di dalam hadis Al-Baihaqi, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tazawwaja 'abdu faqad kamala nasfadi." Kata Nabi SAW, jika seseorang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Karena separuh. Kenapa? Bagaimana tidak? Karena dengan menikah, Pak, seseorang berumah tangga, maka dia ada tempat untuk melampiaskan syahwatnya. Dan syahwat ini apabila tidak ditempatkan kepada tempatnya, bersiap-siap akan terjadi kerusakan yang besar. Tidak bisa. Ya. Kebutuhan biologis sama seperti seorang makan. Ya. Dan Islam mengajarkan seseorang agar dia keluar dari mudarat yang besar. Maka wajib seseorang untuk menikah. Ya. Maka rumah tangga kita adalah sesuatu ibadah yang sangat besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa. Apa kata Allah? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka, istri-istri kalian, telah mengambil perjanjian yang sangat kokoh. Mitsaqan ghalidha. Ya, Allah menggunakan kata-kata mitsaqan ghalidha. Dan kalau antum cek di dalam mushaf, itu kurang lebih Allah hanya mengulang 3 kali kata-kata mitsaqan ghalidha. Kepada siapa? Yang kedua itu kepada para nabi. Ya. Karena tugas nabi
menyampaikan risalah itu tugas yang mudah atau yang ringan, Pak? Tugas yang berat. Maka saking beratnya Allah menggunakan kata mitsaqan ghalidha, sebuah perjanjian MOU yang sangat berat. Maka ketika Allah mengatakan perkara rumah tangga, maka Allah pun mengatakan mitsaqan ghalidha. Maka yang harus kita camkan, kaidah yang pertama, bahwa rumah tangga adalah sebuah MOU terbesar dan terberat dalam hidup kita yang pernah kita buat. Jadi MOU terbesar kita, Pak, bukan dengan vendor kita, bukan dengan rekanan kita, tapi MOU terberat kita kepada istri kita, istri kepada suami-suaminya. Itu MOU terberat. Buktinya sederhana, ibu-ibu, coba. Kalau kita tanya ibu-ibu, air mata paling banyak menetes di mana, Bu? Ini ibu-ibu yang apalagi wanita karir, ya misalkan ya, bekerja. Walaupun pekerjaannya berat, lebih banyak mana air mata, Bu? Ingat nggak dulu? Di kantor apa di rumah? Di rumah, Pak. Bapak-bapak yang sering emosi, lebih sering mana emosinya, Pak? Di kantor atau di rumah? Di rumah. Itu fakta. Kalau sama Pak RT gimana? Sama Pak RT baik, Pak. Kenapa? Kalau nggak bikin KTP susah, Ustaz. Gitu. Tapi kadang-kadang sama istri, sama anak, berapa banyak ya kepala rumah tangga melampiaskan kemarahannya kepada anak dan istri. Maka di sini Allah katakan mitsaqan ghalidha. Maka ingat, kalian punya ikatan MOU yang sangat kokoh. An-Nisa ayat 21. Ya. Maka perhatikan baik-baik rumah tangga kita. Maka ingat bahwa rumah tangga itu ibarat sebuah bahtera kita yang berada di lautan. Gimana Pak kalau kita di lautan, Pak? Saya yakin bahwa Bapak sini nih yang sudah senior-senior dulu pernah merasakan ya Pak ya. Naik kapal ya Pak ya, Surabaya ke Kalimantan. Saya masih ngerasain waktu kecil tuh Pak. Jadi kampung saya di Banjarmasin, Pak. Jadi kalau ke Banjarmasin zaman dulu naik bus dulu dari sini ke Surabaya. Surabaya naik kapal, Pak. Itu nyebrang ke sana. Tiket pesawat kan mahal, Pak. Jadi itu kalau namanya di atas laut terkadang indah. Dan indahnya lebih banyak sebetulnya, betul ya Pak ya? Tapi terkadang badai datang. Dan itu akan terombang-ambing kapal tersebut, walaupun besar. Makanya jangan heran rumah tangga kita tuh kayak gitu. Sebetulnya kebahagiaannya jauh lebih banyak, tapi terkadang datang goncangan sehingga bergoyang rumah tangga kita. Dan kita saksikan bagaimana masalah rumah tangga hari ini. Berapa banyak yang datang konsultasi ke kita, Pak, yang ditanya paling berat masalah rumah tangga. Bayangkan, Pak, ada yang datang konsultasi ke saya. Suaminya itu salah satu pejabat besar di Pertamina. Istrinya salah satu direktur di salah satu lembaga keuangan. Ini benar-benar peran besar, Pak. Ya Allah. Harta nggak kurang, Pak. Rumahnya bagus, mobilnya berjejer, investasi sana sini. Tapi antara suami dan istri sudah tidak saling menyapa. Istri di mana, suami di mana? Di mana? Ya. Namun ingat Pak, janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah katakan, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kata Allah, kami akan jadikan rumah tangga kita itu sebetulnya mawaddatu wa rahmah. Diberikan kita kepada ketenangan, kebahagiaan. Ini janji Allah loh. Allah janjinya salah nggak? Janji Allah nggak mungkin salah. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad.
Allah nggak mungkin salah. Yang salah tuh di kita, Pak. Maka rumah tangga yang benar, kalau kita mengambil faedah dari ayat ini, harusnya mendatangkan mawaddah warahmah. Kan gitu. Nah, kalau tidak terjadi, ada yang salah. Maka apa yang harus kita pelajari? Ini makanya tema kita, solusi rumah tangga seorang muslim. Agar kita sukses menjadi kepala rumah tangga, Pak. Agar kita sukses ibu-ibu menjadi ibu rumah tangga. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, catat baik-baik. Luruskan niat, Pak. Luruskan niat kita bahwa menikah kita ini untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Bahwa amalan itu tergantung niatnya. Maka siapa yang niatnya benar akan benar. Dan siapa yang niatnya salah pasti akan salah. Dan ingat Pak, Nabi SAW saja ketika diangkat menjadi seorang Rasul dengan surah apa? Iqra itu Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Tapi ketika diangkat menjadi seorang Rasul, surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang yang sedang berselimut, berkumul. Ya. Sedang berselimut Nabi. Betul. Kata Allah. Bangkit. Fa'anzir. Berikan peringatan. Nah, kata-kata fa'anzir itu Nabi menjadi seorang Rasul. Warabbaka fakabbir, dan besarkan Rabbmu, agungkan Rabbmu. Wathiyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaianmu. Apa tafsiran membersihkan pakaianmu? Apa ya? Apakah pakaian Nabi kotor? Nabi orangnya bersih, ya Masya Allah. Maka makna bersihkanlah pakaianmu, kata para ulama mufassirin, artinya luruskan niatmu, tata kembali hatimu ya Muhammad. Padahal Nabi SAW ketika masih remaja, ketika masih beliau belum dewasa, beliau itu pernah dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam, lalu dicuci hati beliau dengan air zam-zam di atas bejana emas. Allahu Akbar. Ini orang yang udah dicuci hatinya, masih disuruh oleh Allah Taala, tata tuh hatinya lagi, luruskan niatnya. Kenapa? Karena setelah ini 23 tahun ke depan akan turun firman Allah Jalla wa'ala. Kalau hati kamu gak lurus, hati kamu gak ditata, gagal. Gak akan berhasil. Karena mengemban misi menjadi seorang Nabi dan Rasul berat. Siap-siap dimusuhi oleh kaumnya. Seluruh Nabi baca dibenci oleh kaumnya. Kenapa? Karena Nabi itu senantiasa banyak bertentangan dengan tradisi yang ada pada setempat. Maka langsung dituduh, wah ini orang begini, ini pemecah belah umat. Ya, itu biasa makanya. Wah ini radikal, biasa. Jadi nggak usah heran, Pak. Bahkan Nabi dikatakan majnun, gila. Makanya kalau ada yang nanya ke Anda, Ustaz, Anda dimusuhin setelah berdakwah mengajak kaum muslimin kembali kepada kemurnian agama. Anda katakan sama, Anda udah dibilang majnun dulu? Belum ada apa-apanya. Udah diusir? Belum. Biasa. Ya, sunatullah. Maka kita kembali lagi. Nabi SAW disuruh meluruskan niat. Maka begitu pula ibadah kita yang bernama berumah tangga. Siapa yang tidak meluruskan niatnya, maka dia akan masuk kepada prinsip apa, Bu? Take and give. Wah ini. Jadi rumah tangganya pakai prinsip take and give. Apa tuh, Pak? Ya, balas dendam, Bu, kasar. Ente baik, aneh baik.
Betul kan? Ente nggak baik, ya aneh juga nggak baik. Ini yang terjadi. Karena ada, Pak, ketika seorang ibu-ibu datang dan mengaku dia telah berzina, Pak, bayangkan, dia telah berzina. Maka ketika di hadapan suaminya kita berusaha untuk membuat mereka berdamai. Dia berzina, kita tanya, ibu kenapa sampai berzina? Apa kata dia? Suami saya juga berzina, Ustaz. Biar dia tahu rasa sakitnya kalau pasangannya berzina. Ya, begitu jadinya, Pak. Kenapa? Karena prinsipnya adalah take and give. Kita lupa, Pak, bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, kita itu hamba Allah. Maka ingat, wahai para bapak-bapak, ketika kita ini sebagai seorang suami, tapi di sisi lain ingat kita sebagai hamba Allah. Wahai ibu-ibu, ketika kita menjadi seorang istri, kita bukan hanya seorang istri, tapi kita hamba Allah. Dan kita sedang beribadah kepada Allah melalui pasangan kita, Pak. Itu poinnya. Maka kalau niat tidak diluruskan, siap-siap gagal, Pak. Kenapa, Pak? Karena lawan jenis kita atau pasangan kita manusia, bukan, Pak? Bapak jujur deh, istrinya manusia, bukan, Pak? Manusia. Ibu-ibu juga kan manusia. Dan saya kabarkan, Pak, Nabi yang mengatakan bahwa kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan dosa, yang di situ Nabi menggunakan kata-kata khata'. Bapak-bapak tahu arti khata'? Khata' adalah dosa yang artinya diulang, dan diulang. Maka ketika kita bergaul dengan yang makhluk yang bernama manusia, siap-siap dia akan mengulang-ulang kesalahan. Nah, salahnya kita nggak paham konsep ini. Ketika pasangan kita salah, langsung. Makanya tadi kita katakan jangan take and give, Pak. Kita sebagai hamba Allah. Suami pulang malam, Bu, nggak ngabari, WA nggak dibales, telepon nggak diangkat. Ingat, ini ujian. Dan kita hamba Allah. Pulang gimana? Tetap pijitin, Pak. Ya. Dan introspeksi. Kenapa ya suami saya pulang malam terus? Karena nggak mungkin nggak pernah saya pijitin kali. Akhirnya dia pijitin, Pak. Gitu. Maka kita kasih pelayanan yang baik. Begitu juga sang suami kepada istri. Jadi jangan take and give. Jadi ketika suami, Pak, memberikan nafkah kepada istri, ingat, banyak orang salah paham, Pak. Saya katakan ya. Banyak para suami salah paham. Ketika dia mendatangi yatim piatu, dia mendatangi tempat fakir miskin, dia memberikan hartanya, menginfakkan hartanya, dia merasa habis bersedekah kan, beramal saleh. Tapi ketika ngasih uang belanja tuh ke istri, kayak gak ibadah. Padahal itu lebih afdol daripada yang dia berikan dari kepada fakir miskin. Oh, itu lagi ibadah, Pak. Dan itu seafdol-afdolnya sedekah. Nah, ini banyak yang nggak paham. Jadi kalau kita ngasih uang bulanan, Pak, itu kita lagi bersedekah yang paling afdol. Ya, maka luruskan niat kita untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, catat baik-baik. Agar rumah tangga kita menjadi kebaikan, dan ini solusinya. Ingat Allah. Ingat Allah ketika lapar. Ingat Allah ketika kita sedang tersenyum. Ingat Allah ketika keluarga kita sedang bahagia, sedang bergelimang dengan kenikmatan, harta lagi banyak. Ingat Allah. Tegakkan hukum Allah di dalam rumah tangga kita. Ingat Allah. Kenapa? Kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firrakhai. Kenali Allah ketika engkau lapar. Kenali itu. Kenapa? Ya'rifka bisyiddah.
Karena Allah akan ingat kamu kalau kamu lagi susah. Ingat dalam rumah tangga kita, Pak, akan datang hari kita nangis tuh. Datang nanti waktunya. Goncang tuh rumah tangga kita suatu waktu. Nangis tuh kita. Ima yang bikin masalah istri, ima yang bikin masalah anak. Dan kita lihat hari ini kasus yang sedang besar di media. Masalah apa, Pak? Rumah tangga. Goncang nggak tuh? Bahkan bisa menghilangkan nyawa manusia, Pak. Berat, Pak. Kita punya masalah sebesar apapun di kantor kita, paling mumet-mumet kita cuti, Pak. Betul ya, Pak ya? Tapi kalau udah urusan rumah tangga kita, wah, nggak bisa tidur, Pak. Ngeri, Pak. Maka rumusnya apa? Ta'aruf ilallah. Ingat Allah ketika sedang lapang. Makanya saya sering sampaikan di nasihat-nasihat pernikahan. Saya katakan kepada calon pengantin. Ingat Allah. Ingat Allah ketika lagi nikah nih. Jangan euforia dengan pesta 2 jam. Melupakan sholat. Jangan. Pesta bikin dengan musik-musik. Jangan. Jangan panggil organ-organ tunggal. Jangan. Tetap bertakwa kepada Allah. Siapa yang mengenali Allah dan bertakwa kepada Allah ketika dia sedang lapang, maka Allah akan ingat waktu dia nangis. Ingat waktu dia sedang susah. Dan ingat rumah tangga kita akan datang hari-hari kegoncangan. Termasuk ketika pasangan kita meninggal. Betul nggak? Pasangan kita yang selama ini bersama kita, mendampingi kita. Ketika hari dia meninggal, berat luar biasa. Itu pada saat itu, kalau orang yang senantiasa ingat kepada Allah, Allah tolong. Allah kokohkan hatinya. Ya. Maka siapa yang senantiasa ingat kepada Allah dan menjaga Allah, sebagaimana Nabi juga mengatakan, Isfadillahi yafat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka siapa yang ingin dijaga oleh Allah rumah tangganya, jaga hukum-hukum Allah, Pak. Yang haram-haram jangan, tinggalkan. Perkara-perkara yang syirik jangan, tinggalkan. Berapa banyak rumah tangga ketika, bayangkan Bu, ini kasus benar-benar terjadi, suaminya diuji oleh Allah Jalla wa'ala sehingga dekat dengan wanita lain atau will. Sang istri kemana? Ke orang pinter katanya. Padahal itu orang gak pinter, Pak. Orang sesat saya katakan. Datang ke orang pinter katanya. Orang sesat, Pak. Akhirnya disuruh taruh ini, tanam itu di rumahnya. Dan itu saya lihat sendiri. Depan pintunya ditanam raja. Di tempat tidurnya. Disuruh ngambil celana dalamnya, diambil. Supaya nanti suaminya gini, dibalut dengan agama. Ibu baca zikir ini 1000 kali, ini 2000 kali. Wow. Maka yang seperti ini jangan. Apa kuncinya? Jaga agama Allah. Jaga agama Allah. Kalau kita menjaga aturan-aturan Allah, berusaha bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga. Percaya. Jaga. Maka ingat Allah ketika lapang dan menjaga hukum-hukum Allah. Kemudian yang ketiga, solusi dalam rumah tangga kita, yakni hendaknya kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Karena di dalam agama kita agama ilmu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian gak punya ilmu atasnya. Itu bedanya kita dengan agama yang di seberang sana, Pak. Agama yang ada di seberang sana ada 2 yang Allah benci. Salah satunya yang pertama, kalau kita baca surah Al-Fatihah tadi, setelah kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus, Pak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa itu? Dalam surah An-Nisa, siapa? Al-Anbiya, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Ghairil
ghairul maghdub bi'alaihim, dan jangan masuk kepada golongan orang-orang al-maghdub. Siapa al-maghdub? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ini seafdal-afdalnya mufassirin. Karena Nabi langsung mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Doanya langsung dari Nabi. Maka kata Abdullah bin Abbas, al-maghdub adalah Yahudi. Kenapa? Yahudi tahu ilmunya, tapi nggak diamalin. Waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat? Kata Abdullah bin Abbas, an-Nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa, Pak? Karena mereka beribadah tanpa ilmu. Mereka ibadahnya contohnya apa, Pak? Yang sederhana. Ya, nyanyi kan, Pak? Coba Bapak tanya sama mereka. Saya sering berdiskusi. Saya bilang jangan marah, ini saya cuma nanya. Kalau dalam agama kita berapa-ngapain semua ada contohnya, karena agama kita telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah ditanya oleh orang Yahudi, apakah Nabi mengajarin cara cebok juga? Nah, ya cebok aja diajarin, Pak. Bapak meludah, Pak, itu ada aturannya loh, Pak, jangan sembarang. Kita meludah hadap kiblat, balik hari kiamat meludah ke muka kita. Ya, meludah ada aturannya loh, Pak. Uap ada aturannya nggak? Saking lengkapnya agama kita. Nah, An-Nasara menyanyi. Saya tanya, ente nyanyi? Pertanyaan saya pertama, sejak kapan Yesus bernyanyi? Lagu pertama apa yang dinyanyikan ya? Dan dimulai dari nada apa? G, F, atau E? Gak bisa jawab. Kenapa, Pak? Karena tadi beribadah tanpa ilmu, hanya dengan dugaan. Oh, kayaknya gini enak nih, gini enak. Makanya apa, Pak? Seorang Muslim nggak boleh ikut dua itu. Pertama, sudah berilmu nggak amalkan, atau pilih-pilih. Ada orang pilih-pilih nggak? Oh, yang ini cocok nih buat saya. Yang ini enggak deh, jangan dulu. Berarti ikutin Yahudi. Allah katakan udkhulu fis-silmi kafah. Nyemplung ke dalam Islam secara komprehensif. Enggak boleh nanggung-nanggung. Tentunya sesuai kemampuan. Mengikuti Nasara beribadah tanpa dalil. Dan Nabi sudah ingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami perintahkan, fahuwa, maka amalan itu tertolak. Ini hadis riwayat Muslim. Maka nggak boleh seorang beribadah sembarangan. Tanya dulu, Nabi pernah nggak lakukan ini? Kalau Nabi nggak lakukan, nggak usah. Makanya saya pernah ditanya oleh seorang jamaah, Ustaz, bagaimana hukumnya saya mengamalkan hadis dhaif? Saya jawabannya sederhana, Pak. Bapak sudah selesai belum mengamalkan hadis sahih? Kalau sudah selesai, lapor, Pak. Nanti saya jelaskan. Saya jamin, Pak, hadis sahih aja Bapak nggak sanggup kerjakan. Ngapain aja yang dhaif, Pak? Ya. Baik. Dan agama kita agama ilmu, kata Al-Imam Bukhari dalam babnya justru beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Sementara ibadah rumah tangga ini ibadah yang besar tadi kita katakan, maka bagaimana mungkin seseorang melewatkan ibadah yang besar ini tanpa ilmu? Sekarang saya tanya, Pak. Dokter kalau praktek, di sini ada dokter nih. Kalau ada Pak Dokter enak nih langsung tanya. Itu ada aturannya Pak di ID, Pak. Pak Dokter itu satu hari praktek berapa jam? Itu ada aturannya. Dokter bedah contohnya, Pak. Itu sehari dia boleh bedah berapa jam? Itu ada aturannya. Nggak boleh kerja terus-terusan, Pak. Kenapa? Konsentrasi menu. Begitu pula dokter umum, begitu juga dokter-dokter spesialis penyakit dalam, ada jamnya. Dokter itu kuliahnya berapa tahun, Pak? S1, zaman dulu yang saya tahu ya 7 tahun. Ambil lagi spesialis 4 tahun. Ambil lagi subspesialis lagi, lebih subnya lagi, itu bisa 2-3 tahun, Pak. Kalau mau ingin menjadi dokter lagi, tambah lagi sekolah 3 tahun. Jadi berapa tahun?
Dan itu prakteknya tetap terbatas 8 jam, 6 jam. Nggak boleh lebih. 1 hari. Sekarang pertanyaan saya, Bapak sama Ibu jadi suami istri, berapa jam prakteknya, Pak? 24 jam. Sadar nggak sih kita? Prakteknya 24 jam, terus nggak pakai ilmu. Kacau nggak kira-kira? Kacau, Pak. Kacau, Bu. Nggak bisa. Kalau dokter aja yang tadi profesinya prakteknya 6 jam, 8 jam, butuh ilmu dan butuh sekolah yang kurikulum yang luar biasa. Kita praktek loh, dan ini antara surga dan neraka. Bukan main-main. Surga dan neraka. Maka hendaknya seseorang menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul. Ini yang harus dituntut. Ilmu itu apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Bukan qala yaqin, bukan katanya, Pak. Makanya kita kalau nuntut ilmu, Pak, belajar, Bapak akan rasakan bedanya. Duduk di majelis ilmu yang ilmiah dengan duduk di majelis yang tidak ilmiah. Gak berubah hidup kita. Kenapa? Karena firman Allah dan sabda Nabi SAW adalah wahyu, akan mengena di hati kita. Qala Allah wa qala Rasul. Maka itu ilmu yang harus kita ambil. Dan ilmu yang paling tinggi di antara qala Allah wa qala Rasul, yakni masalah tauhid. Dan yang kedua adalah tentang perkara sunnah Nabi SAW. Ini yang harus dipelajari. Banyak orang salah paham bahwa tauhid sebenarnya itu hanya berpikir, tauhid kan intinya mengucapkan la ilaha illallah. Ya udah, kalau saya sudah ucapkan la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Karena Nabi mengatakan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Tenang, simple, Ustaz. Padahal nggak sesimpel itu, Pak. La ilaha illallah itu konsekuensinya, yakni seseorang yang betul-betul dia memberikan kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar illallah kecuali Allah. Dari sisi rububiyah, kita tidak mengingkari seluruh apa-apa yang Allah atur. Rububiyahnya apa yang Allah atur, Pak? Mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, berharap. Sekarang saya tanya, berapa banyak masih kaum muslimin berharap pada selain Allah? Banyak. Masih berapa banyak yang bertawakal kepada makhluk? Banyak. Kalau contohnya kan di rumah tangga, ketika seorang istri, suaminya punya will, kemana dia lari? Ke dukun. Ini berarti tauhid rububiyahnya benar nggak? Harusnya datang kepada Allah. Kemudian uluhiyahnya, beribadatannya hanya kepada Allah, berdoanya hanya kepada Allah. Berapa banyak kaum muslimin yang masih suka mendatangi kuburan-kuburan keramat? Meyakini ada keberkahan dari kuburan keramat. Ini masih banyak, Pak. Makanya orang sering nanya, Ustaz, untuk kenapa sih di Masjidil Haram orang mau ziarah kuburan ini, polisinya sibuk amat sih di situ, ribet, diusir-usir, kadang-kadang ditutup-tutup. Ya, udah diusir aja. Antum kalau buka itu kuburan Nabi SAW itu ada 3 lapis tembok, Pak. Jadi kuburan itu di dalam, itu kan di dalam rumah, bukan di masjid tuh, jangan salah. Jadi Nabi dikubur bukan di Masjid Nabawi, Nabi dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Namun ada perluasan masjid sehingga akhirnya kelihatan masuk soal, tapi itu udah dibuat pagar sedemikian rupa agar berpisah. Dan di dalamnya itu, Pak, di lubang-lubang itu banyak masukin surat, Pak. Ya Allah, itu tiap hari nyapuin, Pak. Ada yang nulis surat gini, nulis surat itu, ya Allah. Kenapa nggak WA aja ya, Pak? Ini kan kacau, Pak. Kesyirikan, ada yang jilat-jilat temboknya, ada. Ada yang sujud, ada. Maka di situ para askar berusaha agar kaum muslimin tidak berbuat kesyirikan. Dan ini masih banyak, Pak, PR kita. Makanya rumah tangga yang akan aman yaitu kalau dia bertauhid. Orang kalau bertauhid, Pak, dia yakin
dia bertauhid. Dan dia mengenal Allah pun dengan asma wa sifat. Allah maha alim, mengetahui. Allah maha basir, maha melihat. Gimana caranya dia mau selingkuh? Dia tahu Allah maha melihat. Betul. Itu bedanya, Pak. Tauhid itu luar biasa. Kemudian mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak juga yang salah paham. Sunnah itu apa? Artinya Ustaz. Oh, Ustaz, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan, ya apa-apa, nggak dosa gitu kan. Ini pengertian sunnah dari sisi fikih. Yang kita maksud sunnah itu artinya gaya hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lifestyle-nya beliau. Maka siapa yang mau rumah tangganya aman, hendaknya dia mengikuti gayanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia kepada istrinya, bagaimana dia kepada anaknya, bagaimana dia kepada tetangganya. Siapa yang mengikuti itu akan baik hidupnya. Maka pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang malah jalan ke psikolog. Padahal psikolognya ternyata, ini banyak yang bermasalah, Pak. Contohnya, Pak, kata psikolog apa? Kepada anak jangan katakan kata-kata jangan. Karena kalau mengatakan jangan akan mematikan daya kreativitas anak. Ini sesat loh, Pak, saya katakan. Nggak benar. Bahkan Luqmanul Hakim menasihati anaknya dengan kata-kata jangan. La tusriku billah, inna syirka dzulmun adzim. Jangan engkau berlaku syirik. Kan gitu kan? Maka kata-kata jangan perlu, Pak. Maka lucu contohnya di rumah saya, Pak. Rumah saya itu alhamdulillah temboknya nggak ada yang kotor. Malah anak saya kecil ada 3. Tapi rumah teman saya satu lagi kotor banget karena dia mengamalkan tadi perkataan psikolog. Jangan berkata jangan. Akhirnya anaknya malah coret apa? Dibiarin aja, jangan katanya. Nanti mematikan daya kreativitas. Kalau saya tidak, jangan. Nah, jangan. Itu nggak boleh, bukan tempatnya. Sehingga dia belajar. Ya. Maka kita hendak dia mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan ya, dari perkara ilmu ini, kalau kita memahami kaidah ilmu, maka ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa para istri harus memahami karakter suami. Ini kalau berilmu kan dia tahu nih. Apa kata Nabi SAW? Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Dan ini pun firman Allah Jalla wa ala. Laki-laki itu pemimpin atas para wanita. Ini ayat ini kalau dipahami dengan dalam akan ketemu salah satu kunci rumah tangga yang sukses. Jadi laki-laki suami itu pemimpin. Dan orang yang menjadi pemimpin itu memang punya sifat ego. Punya sifat ego. Kalau nggak ego, itu rapat nggak ada hasil. Kalau pimpinan rapat nggak punya ego, nggak bisa ada hasil rapat. Dia memutuskan iya atau tidak. Maka sang suami pun seperti itu. Allah katakan ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, suami itu pemimpin atas wanita. Maka yang kita hadapi adalah pemimpin suami kita. Apa artinya, Bu? Ada adab. Betul nggak, Pak? Tadi saya katakan contoh, suami pulang jam 2 pagi. Tadi di WA nggak jawab, di telepon nggak diangkat, gitu ya, Pak ya. Pas sampai pulang, masukin mobil, buka pintu, istrinya ngomong, nggak lihat tuh jam berapa. Suaminya ngomong apa? Lihat aja sendiri, tidur dia. Nggak bisa, Pak. Laki-laki digituin nggak bisa. Oh, kan dia pemimpin. Ada. Makanya saya sering katakan, nggak boleh kita itu demo tuh nggak boleh, Pak. Kita jatuhkan pemimpin kita memang nggak boleh. Tapi ada adab, kata Nabi SAW apa? Kalau engkau ingin menasihati pemimpinmu, datangi. Ambil tangannya. Insya Allah. Sampaikan dengan lemah lembut. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, engkau telah menyampaikan. Itu adab kita kepada pemimpin. Coba bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak pasti pernah salah gak sama anak?
Pernah kan? Bapak-bapak lebih suka di demo atau anaknya menyampaikan dengan baik? Demo anaknya. Turun bapak, dari bapak, turun. Enggak enak Pak di demo Pak. Tapi kalau anaknya datang, atau tadi istrinya ya, istri mengetahui suaminya salah. Ketika di tempat tidur Bu, suami sekeras apapun, ibu ambil tangannya. Lalu ibu katakan kebaikan-kebaikan dia. Papa, Masya Allah, selama ini udah capek cari nafkah. Mama bersyukur, Alhamdulillah, punya pasangan seperti Papa. Tapi Mama lihat Papa belakangan ini pulang malam terus. Kurang ahsan, Pak. Takutnya nanti jadi fitnah. Ingat, Pak, bertakwa kepada Allah. Itu suami sekeras apapun, luluh. Nangis di sana. Jadi kalau suami kita, istri kita lembut sama kita, nangis kita. Ini istri saya luar biasa. Betul nggak Pak? Karena pemimpin. Ini jiwanya. Makanya ibu-ibu ketika menasihati suami dengan adab. Jangan sekali-kali sama suami mengangkat suara. Oh, jangan. Ini pemimpin yang kita hadapi. Kita angkat suara, dia punya kekuatan. Serang lagi. Ya. Maka ini adabnya. Ya. Kemudian kepada bapak-bapak, wahai para suami, ingat kalau kita berilmu tadi, kita berusaha untuk berilmu. Maka Nabi SAW yang mengatakan, Innal mar'ata khuliqat min dila'i. Kata Nabi SAW, sungguh wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Dan tulang rusuk itu bengkok sifatnya. Sifatnya apa? Bengkok. Kalau engkau keraskan, patah. Kalau engkau biarkan, tambah bengkok. Apa faedah yang kita petikkan? Ketika para ulama mengatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang paling bengkok itu bagian paling atas. Jadi kalau tulang rusuk itu, yang paling bengkok bagian paling atas. Apa itu maksudnya? Lisan. Wanita itu yang paling bengkok apanya Pak? Lisannya. Maka bapak-bapak pernah nggak mengalami istri kita mengucapkan satu kalimat yang begitu menusuk? Itu langsung luar biasa. Ya Allah. Tapi kalau kita ilmui ini, kita nggak kaget, Pak. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok lisannya. Maka kalau kita memahami kaidah ini, Pak, istri tadi memahami kaidah bahwa suami adalah pemimpinnya. Sang suami memahami bahwa istri diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Dan yang paling bengkok adalah lisannya. Gimana, Pak? Terjadilah keseimbangan. Istri berusaha tidak mengangkat suara. Dan suami pun kalau istri sampai keceplosan akan diberikan udzur. Oh iya. Istri saya kan memang dari tulang rusuk. Lisannya kadang-kadang nggak enak. Ya udah, saya maafkan. Ya, kita berikan ya kebaikan kepada istri kita. Ya. Maka hendaknya seseorang memperhatikan ilmu ini. Ilmu sangat penting. Karena orang yang berilmu, maka dia akan tahu siapa yang dihadapi dan bagaimana harus dia hadapi. Kemudian yang harus kita lakukan yakni bersabar. Kita harus bersabar, Bu. Kita harus bersabar kepada pasangan kita karena ingat tadi status kita adalah hamba Allah dan kita sedang beribadah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun." Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kami jadikan antara kalian satu dengan yang lainnya menjadi fitnah, ujian. Atasbirun, apakah kamu mau bersabar? Maka perhatikan, kalau istri kita sedang berbuat masalah, Pak, itu memang Allah sudah katakan. Dia itu akan dijadikan ujian buat kita. Begitu juga ibu-ibu ketika suami sedang bertingkah, itu sedang Allah jadikan ujian buat kita. Lalu Allah katakan, atasbirun, maukah engkau bersabar? Jadi disuruh bersabar, Pak.
Dan Allah katakan, wa kana rabbuka basira, dan Allah itu melihat apa yang kalian perbuat. Sabar. Jadi bukan balas dendam, Bu. Disuruh sabar. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya sama istrinya. Hari ini ada makanan apa wahai istriku? Oh, hari ini nggak ada makanan ya Rasul. Oh, yaudah, kalau gitu aku puasa. Masya Allah. Sabar. Nggak banting-banting. Gimana sih? Uang belanja udah dikasih nggak masak? Atau dari kemarin tak uco terus? Kapan dong rendangnya keluar kan gitu? Ngomel. Kan enggak. Nabi SAW aku berpuasa. Maka kita terapkan, Mbak. Datang besok Bapak pulang, gimana Bu? Ada makanan hari ini? Nggak ada, Pak. Ya udah Bapak puasa. Besok datang lagi, Bu, ada makanan? Nggak ada, Pak. Ya udah Bapak puasa. Besok datang lagi, mana Bu? Nggak ada. Ibu ngapain aja? Ibu ngapain aja Bu? Udah 3 kali ya, perlu ditegur. Ya, jadi tapi kita harus sabar, Pak. Lihat Nabi SAW mengajarkan sabar. Dan para sahabat nggak suka ngomelin istri. Ingat, Pak. Ini kunci penting. Nabi dan para sahabat nggak suka ngomelin istri. Dan ibu-ibu perlu catat juga, istri di zaman para nabi dan para sahabat nggak suka ngomelin suami. Ya, jadi harus sama ya, Pak. Ya. Nggak suka ngomelin, Pak. Umar bin Khattab terkenal tegasnya. Itu pernah didengar oleh sahabat yang lain lagi diomelin sama istrinya. Ya, dalam arti sini ngomelin negur, kenapa engkau begini, kenapa? Dan Umar itu diam. Umar nggak balas. Bagaimana sabarnya Umar? Kata Umar ketika dikatakan, ya Umar, kenapa engkau diam saja? Kata dia, istriku masih banyak kebaikannya. Bukankah dia yang mencucikan bajuku? Bukankah dia yang menyiapkan makanan untukku? Dan tempat aku melampiaskan syahwat. Kebaikan dia masih banyak. Nah ini yang perlu nih. Kita kadang-kadang melihat pasangan kita, yang dilihat yang kecilnya. Dan itu syaitan bermain di situ, Pak. Ingat loh, syaitan itu bermain. Ketika pasangan kita melakukan kesalahan, syaitan langsung. Dan diingat-ingatkan, Bang. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Itu syaitan tuh. Itu bisa ingat tuh kejadian 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, syaitan ngingetin semua. Tulis. Ingat nggak dulu dia begini, dia begitu, dia begini. Oh tambah parah, tambah malah. Istri juga gitu. Kalau suami bikin ulah, udah diingetin sama syaitan. Dulu dia pernah begini loh. Dia dulu pernah begitu loh. Nah orang yang berilmu enggak, dia ketahui bahwa suaminya adalah manusia biasa dan dia bisa jatuh kepada kesalahan. Maka hendaknya seseorang bersabar. Dan tadi ingat, Allah ketika bicara tentang bersabar, maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil orang-orang beriman, isbiru, bersabar. Warabitu, dan hendaknya dia menguatkan kesabarannya. Kan gitu kan? Dan Allah kaitkan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Apa artinya? Tidak mungkin seseorang bertakwa kecuali dengan kesabaran. Dan menikah itu ibadah, tadi ingat. Ibadah itu jalan menuju ketakwaan. Nggak akan sukses takwa kita kalau kita nggak bersabar. Dan Allah tutup dengan la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Lihat. Jadi kalau kita bersabar, apa yang kita dapatkan? Keberuntungan. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, orang yang nggak bersabar tidak akan beruntung. Perhatikan baik-baik. Ya. Maka saya ingatkan, ya, pertama nih kepada para suami, wahai sang suami, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dalam bergaul kepada istri kita. Karena Allah telah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, bergaulah dengan mereka dengan baik. Ini fi'il amr. Ingat, ini kalimat perintah. Kata Allah, bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ini perintah dari Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian yang paling baik terhadap keluarga dan istrinya. Dan aku orang yang paling baik kepada
istri-istri. Lihat Pak, hadis ini kalau dipahami dengan dalam Pak, dalam dong. Ingat, Nabi tidak mengatakan yang paling baik di antara kalian yang paling panjang sholat malamnya. Yang paling baik di antara kalian yang paling banyak saum sunnahnya. Tapi Nabi katakan yang paling baik di antara kalian yang paling baik terhadap istri. Kenapa Pak? Ini ada faedah yang besar. Karena istri kita Pak adalah teman hidup kita. Dan bukan hanya sekedar teman hidup, tapi teman satu rumah dengan kita. Dan tidak hanya satu rumah, satu kamar sama kita. Dan tidak hanya dengan satu kamar, tapi juga satu ranjang sama kita. Dan istri kita yang paling tahu. Kalau sudah istri kita muji kita, sebagaimana Aisyah memuji Rasulullah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istri sudah muji, itu orang baik, Pak. Saya kasih tahu, itu orang baik. Sekarang saya tanya, Pak, Bapak pakai kaos oblong, bolong-bolong itu di mana? Di hadapan siapa? Istri. Kalau depan bos gimana? Rapi dong, jaga penampilan, ya kan? Depan istri ketahuan aslinya tuh. Aslinya ketahuan semua tuh. Mendengkur itu di hadapan siapa? Bahkan buang angin, berani nggak depan istri? Sangat berani. Tapi kalau orang bisa nahan, Pak, dia terbaik. Maka saya katakan bahwa Bapak pulang dari sini, Pak mandi pakai baju yang bagus, yang terbaik. Datang nih ke istri, Bapak mau kondangan? Enggak. Kenapa? Enggak, hari ini Papa mau berpenampilan terbaik di hadapan wanita yang Papa cinta. Masya Allah. Itu suami baik itu Pak. Dia nggak cuma cari ya pakai pakaian terbaiknya ke hadapan bosnya, tapi dia datang di hadapan istrinya pakai pakaian terbaik. Ya Allah. Depan istrinya mandi dulu, harum. Jadi istrinya, Masya Allah suami saya. Jangan pas bau-bau dekat istri. Ya, ini loh luar biasa. Ingat, Nabi katakan yang paling baik. Kenapa? Karena istri kita juga orang lemah, Pak. Mohon maaf, kalau kita ingin mengaplikasikan seluruh ilmu bela diri kita, bisa nggak kepada istri kita? Bisa. Istri kita lemah. Kita bisa pukul, kita bisa banting, kita jatuhkan, bisa semua. Tapi untuk melihat orang itu baik atau tidak akan tampak ketika dia berhadapan dengan orang ini. Betul nggak? Kalau baik sama bos itu biasa, tapi bisa baik sama OB itu orang baik. Itu orang baik. Begitu juga sama istri kita. Kalau sudah baik sama istri kita dan istri kita puji, suami saya Masya Allah baik. Masya Allah malamnya sholat, selesai sholat dia datang bantu suami istri. Lihat Nabi itu orang yang suka membantu istrinya. Beliau menjahit pakaiannya kadang-kadang sendiri, membersihkan sandalnya sendiri, tak pernah dikit-dikit panggil nyuruh-nyuruh. Nabi SAW suka membantu pekerjaan istrinya. Gak malu, Pak. Gak apa-apa. Maka berbuat baiklah kepada istri kita. Karena di situ Pak kunci Bapak akan dikatakan orang baik. Walaupun Bapak sholat tahajud 2 jam, tapi berkata kasar sama istri, gak ada artinya. Saya nggak bicara istri, jangan sama istri, sama tetangganya. Bukankah ada seorang datang kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah, aku punya seorang tetangga. Tetanggaku ini rajin saum di siang hari, rajin sholat malam di waktu malam. Tapi kata-katanya menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Iya finnar, orang itu di neraka. Itu sama tetangga, gimana sama istri, Pak? Maka wahai para suami, perhatikan baik-baik. Kemudian juga wahai para suami, ingat sebaik-baik dinar, sebaik-baik uang yang kita infakkan itu kepada keluarga kita. Tadi sudah saya sampaikan. Kata Nabi SAW, afdalud dinar yunfiquhu rajulu dinaru yunfiqu ala'i yani. Kata beliau, dinar yang paling utama adalah dinar yang dibelanjakan oleh seseorang yang dinafkahkan untuk keluarganya. Ini yang paling utama. Bahkan dari apa? Kata Nabi, dari
jihad fi sabilillah. Perang nih Pak, mau perang nih, kita diserang misalkan sama Filipina, harus berjihad, tapi keluarga juga butuh nafkah. Mana yang lebih ditangguhkan? Keluarga. Makanya salah besar Pak, orang bantu sana, bantu sini, tapi miss ya, sama istri. Kemudian wahai para suami yang ingin saya ingatkan juga, jangan sampai menjadi dayus. Apa itu dayus? Ingat pesan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan dayus, kata Nabi SAW, qad haramallahu alaihimul jannah. Allah haramkan surga bagi dayus, yakni seorang suami yang tidak cemburu dan membiarkan keluarganya, anak dan istrinya melakukan kemaksiatan. Maka Bapak hati-hati Pak, punya anak datang pacarnya, Om, permisi ya Om, oh ya silakan, pulang jangan malam-malam ya. Nggak boleh Pak, bahaya ya. Jangan. Kalau mau udah nikahi. Nggak usah takut rezeki dari Allah Pak. Lebih baik kita nambah satu piring di meja makan kita, ngasih makan mantu kita daripada berzina. Allah akan berikan rezeki. Maka jangan takut. Saya dulu nikah umur 21, masih kuliah. Tapi saya bilang saya mau nikah karena tegangan saya tinggi. Orang tua saya bilang, kalau silakan. Saya sesuai kemampuan saya nikah. Alhamdulillah setelah menikah Allah cukup. Saya dicemooh dulu, tuh nanti nikah. Orang selesaikan dulu kuliahnya, S2-nya beresin dulu seterusnya. Saya sambil kuliah, insya Allah. Niat kita lulus karena tidak mau berzina. Alhamdulillah menikah. Sekarang alhamdulillah rumah kau juga kebeli, mobil juga. Alhamdulillah, ya Pak ya. Haji sudah, umroh sudah, istri bagus, anak 4 ya. Alhamdulillah. Nggak usah takut, Allah yang akan cukupi. Ya sekarang ini kan dibalik. Orang-orang kafir memberikan jangan buru-buru. Akhirnya apa? Perzinahan di mana-mana. Studi ya memperlihatkan Pak, sekarang angka perzinahan luar biasa. Anak SMP sudah berzina, SMA. Tuh ibu-ibu teriak di belakang SD. Ya Allah, bayangkan. Maka kita harus menjaga. Maka jangan sampai jadi dayus Pak. Ya. Kalau anak istri, khususnya istri kita juga jangan. Lihat ada seseorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, istriku ini orang yang gak pernah menolak kepada laki-laki yang ketika mendatangi. Artinya apa? Istrinya suka kalau diajak salaman mau. Gak pernah nolak laki-laki. Apa kata Nabi SAW? Ceraikan dia. Berat loh. Lalu kata orang ini apa? Ya Rasulullah, aku masih cinta sama dia Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu cegah dia. Jangan sampai dia melakukan ini. Gak boleh kita Pak, istri kita cepakat-cepiki sama laki-laki terus kita diem gitu. Ini kelakuan bukan dari Islam. Gak boleh. Dayus. Kita wajib untuk cemburu dan Allah lebih cemburu daripada Rasulullah SAW daripada kita. Bahkan Allah nggak suka. Maka kita harus cemburu. Ya, jangan sampai punya sifat nggak cemburu. Karena ini model sekarang masuk di pemahaman Barat menganggap itu hal biasa. Maka Bapak kalau lihat pertemuan dua negara bilateral misalkan suami istri kan biasa gitu ya, presiden sama istrinya. Ketika ketemu nanti istrinya ini cipakat-cipiki sama presiden yang ini, istrinya dari presiden yang ini dari silang. Itu katanya protokoler. Ini ngaco. Nggak boleh kita lakukan itu. Ya. Lalu sekarang pesan terakhir Bu, sebelum tadi Bapak udah, wahai sang istri. Saya ingatkan kepada ibu-ibu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'a dunya al-mar'atu salihah.
Kata Nabi SAW, dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang saleh. Maka jadilah wanita yang saleh. Jadi wanita yang saleh, ingat hak suami, Bu. Ingat penduduk neraka terbanyak Nabi SAW setiap selesai khutbah Id, Nabi berjalan ke safnya wanita. Maka ini sebagian makanya ada yang menganggap khutbah Id itu 2 kali khutbah. Padahal sebetulnya bukan 2 kali khutbah, 1 khutbah. Namun Nabi berjalan ke arah saf wanita. Lalu Nabi mengingatkan kepada para wanita, ya ayuhan nisa, wahai para wanita, sungguh kalian orang yang paling banyak menempati neraka. Nabi loh yang mengatakan. Dan Nabi, wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata-kata kecuali dengan wahyu. Dan yang paling banyak di neraka adalah para wanita. Apa yang menjadi sebab? Karena mereka suka kufur terhadap suami-suami mereka. Bukan karena mereka berbuat apa-apa, tapi paling banyak karena suka kufur kepada suami-suami. Tidak bersyukur dengan pemberian suaminya. Maka itu menyebabkan seseorang akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Maka bertakwalah, ya wahai para wanita. Kemudian ibu-ibu ingat bahwa wanita itu aurat. Maka ketika keluar rumah, maka hendaknya para wanita ini menutup dirinya dengan hijab yang benar. Itulah dia menjaga. Dia akan menjaga dirinya, ya, dari fitnah. Ya, maka jangan sampai ibu-ibu tidak menjaga aurat. Karena kenapa? Kata Nabi SAW, seorang wanita, dia silahkan masuk dari surga yang mana dia inginkan. Surga pintunya ada berapa, Pak? Ada 8. Bayangin, Bu, ibu bisa pilih dari 8 pintu mau masuk yang mana silahkan. Syaratnya gampang, Bu, cuma 4. Lihat, wanita ini mudah. Apa yang pertama? Sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lalaikan. Yang kedua, saum Ramadan. Cuma saum Ramadan, ibu nggak perlu saum Senin Kemis. Makanya kalau ibu lagi saum sunnah, suami minta, batalin aja, Bu, nggak masalah. Coba, sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga apa? Dia menjaga kemaluannya, artinya tidak berzina. Dan yang keempat, dia mentaati suaminya. Demi Allah, dia masuk surga dari pintu yang mana saja. Silakan. Maka ibu-ibu saya katakan, nyari surga, Bu, gak usah harus ke panti jompo. Gak usah jauh-jauh safar mau baksos ini, baksos itu, gak perlu. Cari surga itu, Bu, di kamar ibu, di dapur, siapin makanan yang menyenangkan suami kita. Berhias untuk suami kita, demi Allah itu amal soleh yang paling afdal. Dan salah satu talbis iblis saya lihat hari ini, banyak para akhwat kajian sana, kajian sini, pergi layar meluyur. Padahal kajian hukumnya sunnah. Melayani suami hukumnya wajib, pulang ke rumah suaminya nggak ada baju yang disetrika, makanan belum disiapkan. Alasannya kajian. Jadi panitia kajian. Pengajian sana, pengajian sini. Salah. Mau cari surga di rumah. Di rumah. Bukan yang nggak boleh pengajian, boleh. Tapi ingat, di rumah lebih utama. Lebih utama. Ibu-ibu, suami pulang capek, pijitin kakinya, Bu. Itu lebih afdal daripada ibu sholat malam. Masya Allah. Ya, bukan main-main. Bukan main-main. Ya. Karena kenapa? Melayani suami hukumnya wajib. Sholat tahajud hukumnya sunnah. Sampai kapanpun ibadah sunnah tidak bisa melampaui yang wajib. Itu kaedahnya. Kadang-kadang orang terkena talbis iblis sibuk dengan amalan sunnah, meninggalkan yang wajib. Dan wasiat yang terakhir saya akan sampaikan tentang firman Allah, wailul lil mutaffifin. Kata Allah, celaka, wail. Apa wail artinya? Wail itu, Pak, memiliki 2 makna kalau Bapak baca dalam tafsir. Yang pertama, secara bahasa, wail artinya sebuah ungkapan keburukan, seluruh keburukan kumpul dalam satu kata. Elegan kalau bahasa Arab, Pak.
Jadi kalau bahasa Indonesia nih Bapak mau mengatakan keburukan kepada seorang itu di list Pak. Dasar A, dasar ini, ente dasar itu banyak. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran cukup wail. Wail artinya. Makanya diartikan kecelakaan. Saking buruknya itu semua ngumpul gitu. Celaka. Dan pemahaman yang kedua Pak, kata-kata wail nama lembah di neraka. Bukan nama neraka ya. Di neraka itu ada lembah. Salah satu nama lembahnya adalah wail. Kata Allah, wailul lil mutaffifin. Celaka tuh orang. Tuh orang bisa jadi penghuni lembah di salah satu lembah neraka. Bagi siapa Pak? Al-mutaffifin siapa? Orang-orang yang curang. Ayat ini kadang-kadang banyak dibawakan hanya untuk menembak kepada para pedagang, betul kan? Padahal keliru Pak. Ini konsep, lihat apa ayat selanjutnya. Yakni orang-orang yang ketika menimbang untuk dirinya, dia minta disempurnakan. Tapi ketika untuk orang lain, dia kurangi. Maka saya ingatkan wahai sang suami dan istri. Hati-hati. Konsep wail, orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang curang kepada para suami yang hanya pintar meminta menagih haknya, tapi kewajiban tidak dikasih sama istri. Begitu juga istri yang hanya pintar minta uang belanja, minta haknya, uang pernis lah, uang jalan-jalan lah, tapi tidak pandai menunaikan hak suami. Maka ancamannya adalah wail, nama lembah di neraka. Maka bertakwalah kepada Allah. Para bapak-bapak juga, ittaqillahi fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam mempergauli wanita. Semoga Allah tabaraka taala memberkahi kita. Dan kita memohon kepada Allah agar mudah-mudahan kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan itu janji Allah. Allah tidak mungkin dusta dengan janjinya. Namun yang jadi pertanyaan, apakah kita telah menunaikan seluruh rule-nya, aturan-aturannya yang Allah dan Rasul-Nya telah tetapkan? Ya, baik. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pensiunan guru kan. Alhamdulillah. Kemudian ketika tadi ada anak bahwa untuk kreativitas silakan saja anak-anak, jangan dilarang. Ternyata ini oleh pemerintah diadopsi. Kemudian ketika ada anak yang melakukan kesalahan, diberikan hukuman oleh guru dengan verbal yang katanya menyakitkan, kita tahu ada menjadi masalah menjadi melanggar hak. Dan juga saya hanya curhat saja, kita begitu parahnya pendidikan Indonesia. Saya sudah seperti itu, ya. Sedih sekali, tidak bisa berbuat apa-apa. Pertama, yang kedua, ketika kita akan mengoreksi pemimpin, kan bagus betul, kita datang, salaman, memberikan surat, tapi kepada presiden pengawalnya panjang. Betul. Bagaimana caranya ya? Nanti saya sambung. Baik ya. Yang pertama Pak, ya, alhamdulillah ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan anak tadi ya Pak ya, bahwa yang Bapak sampaikan betul bahwa diadopsi suatu pemikiran, jangan berkata jangan ini akhirnya diadopsi. Padahal saya katakan saya sangat bersyukur Pak. Alhamdulillah ketika saya kecil ada guru yang pernah memukul saya, pernah memukul tangan saya karena saya nggak gunting kuku, pernah mukul tangan saya karena saya ngajinya main-main. Itu kalau saya ketemu, saya peluk, saya ucapkan jazakallahu khair. Karena dengan bekas itulah justru kita menjadi ya orang-orang yang lebih baik. Ya. Namun hari ini karena kita mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal yang akhirnya semua dibawa kepada HAM. Padahal ini semua bukan HAM. Namun ini telah melampaui batas. Bahkan HAM seolah-olah di atas hak Allah Jalla wa'ala. Karena hari ini gitu. Kalau udah HAM mengalahkan hak Allah dan Rasul. Ini keliru besar. Maka tidak boleh. Maka kita berusaha sekarang apa yang harus kita lakukan? Perkuat di rumah kita.
Ya, perkuat di rumah kita dan usahakan anak-anak kita disekolahkan di sekolah-sekolah, kalau kita diberikan lapangan di sekolah-sekolah SD atau SMP IT yang memang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka insya Allah dengan itu akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ini memang saran dari kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tadi menasihati pemimpin sementara ada yang susah kalau kita ke presiden. Bukankah kita pun harus menasihati pemimpin? Nah, betul. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik kalian yang langsung menasihati pemimpin di hadapan. Nah, lihat. Apa maknanya, Pak? Kata Nabi di hadapannya, bukan di belakang, bukan di jalanan. Di hadapannya. Namun, ingat kaidah, fattaqullahu mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Dan Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang apa yang di luar kesanggupannya. Maka siapa yang paling bisa menasihati pemimpin? Tentunya para ulama. Orang-orang yang punya akses untuk bisa ketemu pemimpin. Maka mereka yang dibebani dalam syariat untuk menasihati para pemimpin bukan orang awam. Maka kapasitas kita sesuaikan dengan kapasitas kita. Maka saya katakan, ya akhi, antum nggak akan ditanya sama Allah di hari kubur nanti siapa presiden 2024. Ini kalau besok ada yang meninggal ya, kan kita semua mungkin meninggal besok. Insya Allah nggak ditanya presiden 2024 siapa. Tapi apa yang ditanya? Man Rabbu, siapa Rabb? Wa ma dinuka, siapa Nabi? Kan itu yang ditanya. Maka hendaknya seseorang memperhatikan yang memang menjadi kewajiban dia. Dan salah satu dari kewajiban yang kita bahas, ku anfusaku wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Jadi jangan berpikir terlalu jauh. Ada orang tuh mikirin sampai, wah ini gimana, ini bagaimana. Padahal itu bukan di luar kapasitas dia. Gak perlu kita membebani yang bukan beban kita. Tapi bagaimana kita kepada para pemimpin kita, Pak? Kalau kita nggak bisa akses, doakan. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ini imam besar. Kata mereka, bahkan apa kata Imam Hasan Al-Basri, kalau aku punya satu doa yang mustajab, aku akan doakan pemimpinku. Di zaman Hasan Al-Basri pernah ada pemimpin yang paling zalim, Al-Hajjaj. Anda pernah baca sejarah Hajjaj? Hajjaj bin Yusuf. Bagaimana Hajjaj menyembelih. Ada di negeri kita disembelih-sembelihin semua. Ulamanya, ustadznya disembelihin semua, ada belum. Hajjaj ini nyembelihin, Pak. Tapi Hasan Al-Basri tidak pernah mengkafirkan pemimpin. Tidak pernah mendemonya. Tapi kata Hajjaj, kata Hasan Al-Basri, doakan. Kalau aku punya satu doa mustajab, aku doakan agar Allah berikan hidayah. Dan saya sudah katakan, kasus sudah banyak, Pak. Demo dari demo 1, demo 2, demo 3, saya tanya, negara makin baik? Enggak. Apakah pemimpin kita akan berubah dengan cara demo? Saya katakan tidak. Tapi bisakah pemimpin kita berubah dengan doa? Bisa. Karena Allah katakan, ya, ud'uuni, berdoalah kepadaku. Dan Nabi yang mengatakan, doa adalah pedang terbaik seorang muslim. Kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah. Contoh sederhana, Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi SAW, ketika Umar itu belum masuk Islam, itu bagaimana memusuhi kaum muslimin. Bahkan para sahabat ketemu di lewat, digebukin, Pak. Digebukin. Jadi kalau pas ketemu Umar gak dia apain, alhamdulillah ya Allah, hari ini aman. Ketemu Umar. Nah, orang-orang Quraisy mengatakan apa, Pak? Kata orang Quraisy pada saat itu, la yuslimu Umar hatta yuslimu khimar Khattab. Tidak akan masuk Islam tuh si Umar sampai keledainya dulu masuk Islam. Jadi levelnya apa, Pak? Keledai. Kalau seandainya, Pak, dikatakan gak akan masuk Islam tuh si Umar sampai burung beoknya masuk Islam, masih ada kemungkinan. Kenapa, Pak? Karena ada burung beo bisa mengucapkan la ilaha illallah. Betul gak, Pak?
Bahkan ada burung beo bisa baca surat Al-Ikhlas, Pak. Bagus, bacaannya bagus, tajwidnya bagus. Sering dengar samping masjid ya. Tapi masalahnya levelnya keledai, Pak. Dan keledai itu seburuk-buruk suara. Artinya apa? Gak mungkin Umar masuk Islam. Tapi ketika Nabi mendoakan, apa yang terjadi? Masuk Islam. Dan Umar setelah masuk Islam, antum bayangkan. Sekarang ada tanya, Bilal sama Umar mana lebih dulu masuk Islam? Bilal. Betul kan? Tanpa mengurangi rasa hormat kita, tentunya kita takjim juga ya kepada Bilal. Tapi kalau ditanya endingnya, siapa lebih tinggi derajatnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar adalah 10 orang yang pertama akan masuk surga. Kemudian Umar orang yang kata Nabi, apabila setelahku ada Nabi, kalau saja ada, maka Umarlah orangnya. Lalu Umar orang yang melalui sebuah lembah atau berjalan, ada syaitan kemana? Cari jalan lain. Dan Umar orang yang ketika wafat, maka Umar di dua pipinya ada 2 garis hitam karena saking sering menangis takut kepada Allah. Allahu Akbar. Allah bisa rubah. Allah bisa rubah. Maka doakan pemimpin kita, doakan RT kita, doakan gubernur kita Pak Anies, ya, Hafizallah Ta'ala, doakan pemimpin kita juga Pak Jokowi. Kita doakan, ini Ahlus Sunnah. Bahkan kalau Bapak buka di kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah, mereka sampai mengatakan apa? Siapa yang suka mendoakan para pemimpin, mereka lah Ahlus Sunnah. Dan siapa yang suka mencela para pemimpin, mereka Ahlul Bid'ah. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena tidak ditemukan dalam nas satupun bahwa kita disuruh menghinakan pemimpin. Disuruh apa, Pak? Bersabar. Lihat kata Nabi. Nabi yang mengatakan nih, Pak, setelah aku nanti, engkau melihat di zamanku, akan ada pemimpin-pemimpin yang wujudnya manusia, hatinya seperti syaitan. Nabi bilang kayak setan loh, Pak. Gak kira-kira, hatinya seperti setan. Lalu para sahabat ketika ditanya seperti itu, dikatakan seperti itu, dan kata Nabi, mereka akan mengambil sunnah selain daripada sunnah. Coba. Para sahabat mengatakan, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Berontak? Apa kata Nabi? Isma wa'ati, tetap dengar dan tetap taat dalam perkara yang ma'ruf. Walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil. Ini sabda Nabi, Pak. Bukan perkataan manusia biasa. Pertanyaan saya, apakah pemimpin kita hari ini telah pukul punggung kita? Belum. Ngambil harta-harta kita? Belum. Walaupun ada yang ngambil lewat mungkin pajak, ya. Tapi artinya tidak sesadis yang rumah kita langsung disita gitu kan. Tapi maksudnya apa? Ini Nabi yang mengatakan isma wa'ati, tetap dengar dan tetap taat. Kenapa, Pak? Karena melihat kemaslahatan yang lebih besar. Dan kita sudah tengok yang tidak mau bersabar, ya, dengan fatwa para ulama kibar. Makanya saya katakan, Pak, kalau bicara masalah pemimpin, masalah negara, kita kembalikan kepada pendapat para ulama kibar. Jangan berkata-kata dan jangan berpikir, apalagi mengambil pendapat ustadz. Ustadz itu kecil ilmunya, Pak. Kita berkiblat kepada ulama kibar yang pemahamannya dalam, yang punya ilmu yang dalam. Contoh Pak kasus Suriah. Itu para ulama dulu sudah katakan, jangan berontak, sabar. Nggak mau sabar, ikutin terus pemikiran-pemikiran pemberontakan, berontak dengan atas nama Ahlus Sunnah. Padahal nggak mau ikutin para ulama. Apa yang terjadi, Pak? Hancur. Masa depan anak-anaknya hancur. Ya sama seperti hari ini, berapa orang yang mengatakan itu. Contohnya Saudi sudah begini, sudah begitu, menjelek-jelekkan. Saya katakan, ya akhi, antum nggak mau sabar. Para ulama bukannya nggak suka, para ulama menasihati pemimpin di belakang, Pak. Mendatangi pangeran, mendatangi para pemimpin di belakang. Saya Shalih Fauzan. Semua itu mendatangi para pemimpin, menasihati, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah.
tapi nggak mau berontak. Jangan. Kenapa, Pak? Karena kalau berontak, Pak, jadi nggak stabil. Haji manusia nggak bisa, nanti umroh nggak bisa, berantakan, terjadi perang. Mana lebih besar mudarat? Para ulama menimbang, Pak, maslahat dan mudarat. Maka begitu pula, makanya kenapa kita kepada para pemimpin hendaknya doakan. Ya, Imam Ahmad, Pak, itu dicambuk sampai tangannya nggak bisa diangkat, dicambuk. Datang para fuqaha, wah Imam Ahmad ini sudah kelewatan, kita berontak aja. Kata Imam Ahmad, apa Pak? Ada apa dengan kalian? Pulang. Dan Imam Ahmad bersabar, akhirnya digantikan setelah 2 periode pemimpin yang mencintai Ahlus Sunnah. Dia pasti ada masanya, Pak. Sabar. Dan kita pun kalau mau pemimpin yang baik, Pak, syaratnya mudah. Kita pun harus berusaha baik. Kita ini kadang-kadang aneh, Pak. Pengen pemimpinnya kayak Umar, tapi kita kelakuannya nggak seperti Umar gitu loh. Saya nggak usah bicara masalah akhirat dulu, Pak. Kita bicara dunia nih, Pak. Ini Jepang nih, ini Indonesia ya, Pak. Pemimpin Perdana Menteri Jepang hari ini, Pak. Presiden kita hari ini, tukeran, Pak. Tukeran ya, Pak ya. Presiden kita ada di Jepang. Perdana Menteri ada di Indonesia. Kira-kira trotoar tetap dilewatin nggak apa motor? Tetap aja, Pak, nggak ngaruh. Coba sekarang Jepang kan bersih ya, Pak ya, teratur. Tapi kira-kira orang kita nih, Pak, orang Jakarta aja nggak usah banyak-banyak. Kita pindahin ke Tokyo, Pak. Kira-kira setelah 2 bulan Tokyo kayak gimana, Pak? Gitu aja. Pemimpin akan seperti rakyatnya. Maka yang harus kita pusatkan apa? Kita bertauhid kepada Allah. Kita ikuti sunnah Rasulullah SAW, berdoa, dan banyak terus menuntut ilmu, amalkan sesuai kemampuan, maka Allah akan karuniai kepada kita pemimpin yang saleh. Kalau pemimpin kita hari ini ibaratnya levelnya 2, karena rakyatnya levelnya 2. Percaya sama. Kalau seandainya kita naik, maka pemimpin kita pun akan sama seperti rakyatnya. Maka tugas kita perbaiki diri kita. Makanya balik lagi ke rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Baik, saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi